Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak, ibu, usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari minggu. Dengan pembagian kelas balita sampai kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 dimulai pada pukul 9:15 pagi. Dan kelas tunas remaja dimulai pada pukul 10. Semuanya melalui Zoom meeting yang dapat dilihat di warta jemaat. Kami sangat berharap putra, putri, cucu, bapak, ibu dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di sekolah minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku
Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku. Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku. Milikmu sesatku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku. Nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka takku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak, dengan tentram ku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Seterusnya ibadah kita pada pagi hari ini dilandaskan dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara sekalian, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam kebenaran dan kasih. Dan beserta saudara juga.
Kebaktian minggu pada hari ini bertemakan, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Mengikut Tuhan artinya menuruti kemana saja Tuhan inginkan. Taat pada apa yang dikehendakinya, tetap setia meskipun harus banyak berkorban. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan yang dilematis. Misalnya, apakah tetap mempertahankan pekerjaan kita sementara jenjang karir terhambat? Karena kita beragama Kristen. Apakah bisa tetap berhubungan baik dengan sesama yang menjengkelkan dan menyakiti kita? Apakah rela melepaskan calon pasangan hidup yang tidak seiman? Semuanya perlu dihadapi dengan ketaatan dan kesetiaan pada janji iman kita. Dalam Lukas 9 ayat 59a tertulis, "Lalu ia berkata kepada seorang lain, 'Ikutlah aku.' Tuhan Yesus memilih kita untuk mengikut Dia, walaupun pasti banyak rintangan saat mengikutinya. Tapi kita tahu bahwa di ujung jalan sana ada kemuliaan, ada kekekalan yang dijanjikannya." Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyerahkan diri, aku mau menyerahkan diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku, aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Bapak Ibu, kita bersama-sama mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu atas hari yang boleh kami lalui bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih atas janji-Mu yang selalu beserta kami di sepanjang kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, baik itu dengan perbuatan maupun perkataan kami. Tuhan yang sucikan dan layakkan kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Pimpin kami di sepanjang kehidupan kami,
agar kami dapat menjalani kehidupan kami lebih baik beserta dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 13a. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon hikmat dari Tuhan, agar setiap bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama, dapat kita mengerti. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan diri kami untuk disapa oleh firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami memahami apa yang dikehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami dapat belajar dari teks Injil hari ini, bagaimana kami dapat mengikut Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Sehingga dalam kehidupan ini kami menjadi murid-murid Tuhan yang bersaksi dan jadi berkat dalam kehidupan ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari Injil menurut Lukas. Injil menurut Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan ayat ke-62. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62 berkata demikian. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara sekalian, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tema renungan kita hari ini ialah, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau. Sebuah seruan, sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dapat menjadi murid yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, dalam kaitan renungan kita hari ini ada sebuah quotes atau kutipan yang menarik yang berkata seperti ini. Seseorang yang mengaku dirinya Kristen
belum tentu seorang murid Kristus. Tetapi seorang murid Kristus, pastilah ia seorang Kristen. Seorang yang mengaku dirinya Kristen, belum tentu seorang murid Kristus. Tetapi seorang murid Kristus, pastilah ia seorang Kristen. Apa maksudnya, saudara sekalian, dari kalimat ini? Maksudnya, saudara sekalian, ialah bahwa seorang yang menyebut atau mengaku dirinya Kristen belum tentu berperilaku seperti seorang murid yang diminta oleh Yesus. Tetapi seorang yang perilakunya seperti yang Tuhan Yesus minta, mengikut seperti yang Tuhan Yesus minta, pastilah ia seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya, saudara, ialah apakah saudara dan saya sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan? Nah, saudara sekalian, Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya, bukan sekedar menjadi penggemarnya. Tuhan meminta kita, saya dan saudara, memanggil saudara dan saya untuk menjadi murid. Artinya orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar karena penggemar, bukan sekedar karena fansnya Yesus. Fans itu, saudara sekalian, motivasinya untuk kesenangan pribadi. Karena kebanggaan pribadi. Tapi belum tentu melakukan seperti yang dicontohkan. Yang baik dari apa yang kita idolakan. Seorang murid pasti melakukan seperti yang diminta oleh Yesus. Berkata, berbuat, berpikir seperti yang diminta oleh Yesus. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita sekarang ialah, dalam kaitan tema kita hari ini, apa yang harus kita lakukan agar saya dan saudara kita semua dapat menjadi seorang pengikut atau murid Tuhan Yesus yang benar. Belajar dari teks bacaan kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62 ini, saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar saya dan saudara menjadi seorang pengikut yang benar. Yang pertama, saudara sekalian, kita lihat dari ayat 57 dan ayat 58. Ketika seorang berkata, "Tuhan, aku ingin mengikut Engkau," Yesus berkata, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini sebuah pernyataan, maksudnya apa, saudara sekalian? Di dalam ayat ini, saudara sekalian, Yesus mengatakan bahwa prinsip yang pertama, jika ingin menjadi pengikut Tuhan, ialah mengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang matang dan sepenuh hati. Ketika orang berkata, "Aku ingin mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi?" Yesus mengatakan, ini loh tantangannya. Ini loh yang harus kamu hadapi kalau kamu ingin menjadi muridku yang sungguh-sungguh, murid yang benar. Kata Yesus, tidak selalu mudah jalannya harus ditempuh oleh seorang murid. Nah, Yesus memperhadapkan orang itu. Apakah ketika dia mengatakan ingin mengikut Tuhan, mengikut Yesus, ini sebuah keputusan yang matang, yang bulat, yang sepenuh hati. Sebab hanya orang yang dengan sepenuh hati memutuskan dirinya untuk mengikut Yesus, itu yang akan berani, yang sungguh-sungguh belajar menjadi murid, belajar bagaimana berperilaku dan bertindak seperti yang Yesus minta. Kalau tidak sungguh-sungguh, hanya keputusan sesaat, hanya karena keputusan emosional, biasanya ketika menghadapi sedikit saja hambatan, langsung mundur atau menyerah pada keadaan. Prinsip yang pertama, Yesus mengatakan, apakah keputusan mengikut Dia itu keputusan yang matang dan sepenuh hati. Yesus tidak memaksa orang untuk menjadi pengikutnya. Yesus tidak memaksa orang untuk menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika seseorang memutuskan, yaitu saya dan saudara hari ini, memutuskan menjadi pengikutnya, saudara, maka itu harus menjadi keputusan yang pasti, keputusan yang mantap, keputusan yang sungguh-sungguh, keputusan yang sudah dipikirkan dengan sungguh-sungguh, keputusan dari hati. Keputusan dari sepenuh hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk mengikut Tuhan. Ini prinsip yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, dari ayat 59 sampai dengan ayat 61. Hal kedua yang Yesus katakan kalau ingin menjadi murid atau pengikut yang baik ialah mengikut Yesus harus berkomitmen sepenuh hati kepadanya. Jadi ketika ada orang berkata, "Tuhan, izinkan aku dulu memakamkan orang tuaku yang meninggal," ini dan itu, saudara sekalian. Ini bukan berarti bahwa Yesus melarang orang untuk hormat pada orang tua, bukan. Atau Yesus melarang orang untuk menunjukkan hormat kepada orang tua yang meninggal,
Bukan itu saudara sekalian. Kenapa? Karena kita harus pahami percakapan dalam teks hari ini. Saudara sekalian, adalah hal yang lazim atau hal yang biasa jika seorang Yahudi atau seorang pria Yahudi diminta untuk melakukan sesuatu, lalu ada alasan yang berkata, izinkan dulu untuk memakamkan orang tua. Sebenarnya kalimat ini hendak mengatakan orang tuanya belum meninggal sebenarnya. Ini hal biasa. Kalimat yang biasa diucapkan oleh laki-laki Yahudi. Untuk biasanya mengulur waktu. Untuk meminta waktu. Untuk menunda-nunda sebuah keputusan. Menunda-nunda sebuah kegiatan atau sebuah pilihan. Nah karena itulah ketika orang itu berkata, Tuhan izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Yesus berkata, lakukan kehendak Allah lebih dulu. Artinya apa saudara sekalian? Yesus meminta jangan menunda. Jangan menunda-nunda keputusan untuk mengikut Tuhan. Jangan ragu. Tapi berkomitmenlah dengan sungguh. Kalau sudah ambil keputusan, maka yang kedua adalah berkomitmen dengan sungguh. Jangan cari alasan. Jangan cari alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hidup ini saudara sekalian seringkali kita diperhadapkan dengan bermacam persoalan, pergumulan, tantangan. Dan kita bisa berada pada posisi orang ini. Tuhan, aku punya alasan ini, aku punya pertimbangan ini, aku punya pertimbangan ini. Boleh dong aku tidak ikut Tuhan? Boleh dong aku tidak setia pada Tuhan dalam peristiwa ini? Bukan itu, saudara sekalian. Makanya dalam cerita Injil Lukas hari ini, Yesus mengatakan, biarkan. Ya, pilihlah aku lebih dulu. Ya, artinya bukan berarti Yesus mengajarkan orang tidak hormat orang tua, bukan. Tetapi yang dikatakan adalah mengikut Yesus itu harus sebuah keputusan eksistensial. Mengikut Yesus memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Yesus tidak mengajarkan kita sekali lagi membenci keluarga atau membenci materi, tidak. Tetapi Yesus meminta saya dan saudara agar semua yang ada dalam diri kita, yaitu keluarga kita, posisi jabatan kita, materi kita, tidak boleh mengalahkan komitmen kita. Komitmen iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai tantangan kehidupan pergumulan itu mengalahkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai tantangan kehidupan itu menggoyahkan pilihan kita untuk mengikut Tuhan. Itu hal kedua, saudara sekalian. Hal ketiga, yang Yesus katakan kalau saudara dan saya ingin menjadi murid yang baik atau pengikut yang baik ialah kita lihat ayat ke-62. Yaitu mengikut Yesus berarti memerlukan fokus yang sepenuhnya pada Yesus. Yesus katakan begini saudara sekalian, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa saudara sekalian? Kalau orang membajak itu kan pandangan harus lurus ke depan. Kalau orang menengok ke belakang sambil membajak pegang kemudi bajak, maka pasti tidak akan lurus geraknya, tidak akan lurus jalurnya. Nah orang yang mengatakan ingin mengikut Yesus, tetapi arah hidupnya tidak diarahkan kepada Yesus, pasti hidupnya akan menyimpang dari jalan Tuhan. Maka kata Yesus, kalau orang tuh ingin mengikut dia, harus fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara sekalian. Nah seorang yang bernama Darren McCormick dalam artikelnya berjudul Life Most Important, itu menggunakan akronim FIRST atau yang utama sebagai alat uji. Apakah saya dan saudara itu menjadikan Tuhan sebagai yang utama, fokus kita dalam hidup ini? Dia berkata first itu yang dari huruf pertama F itu adalah fokus. Apakah Allah menjadi tempat yang utama dan menjadi fokus kehidupan kita setiap harinya? Apakah kasih kepada Allah menjadi acuan hidup kita, tuntunan hidup kita dalam hidup beriman kita, dalam hidup kita berdoa, dalam hidup kita beribadah, dalam hidup pelayanan kita, dalam hidup keseharian kita? Apakah fokus kita, bagaimana sikap dan ajaran Tuhan itu menjadi tuntunan bagi kita? Kita mau lurus, langkahnya membajak itu mencoba lurus. Ya ada saatnya kita bisa gagal, tetapi kalau orang mau fokus pasti akan kembali pada jalurnya, saudara sekalian. I adalah income atau penghasilan. Bagaimana cara kita memperoleh dan mengelola keuangan menunjukkan juga kualitas iman kita.
kualitas kita sebagai seorang murid Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan materi? Apakah kita bekerja dengan baik, dengan jujur, bertanggung jawab, berkomitmen dalam mengelola uang berkat Tuhan, atau kita mendapatkannya dengan segala cara, menghalalkan segala cara? Apakah kita mengelola berkat Tuhan dengan baik untuk kesejahteraan keluarga kita dan juga untuk mendukung pelayanan gereja kita, atau bagaimana? R adalah relationship atau relasi. Bagaimana kita memandang orang lain? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Apakah kita memandang orang lain sebagai orang yang dikasihi Allah? Dan karena itu kita bersikap yang baik, menghormati orang lain. Lalu kita berbuat kepada orang lain itu seperti kita sering ingin diperlakukan oleh orang lain. Seperti Tuhan Yesus ajarkan. Lakukanlah kepada orang lain seperti kamu sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain kepadamu. Bagaimana relasi kita? Bagaimana kita membangun relasi kita dengan orang lain, saudara sekalian? S-nya adalah security atau rasa aman. Apakah kita menjadikan Tuhan sumber kekuatan dan kemampuan kita dalam menjalani kehidupan kita di dalam segala keseharian kita? Suka, duka, berhasil, gagal, sehat, sakit, dan segala tantangan yang kita hadapi. Apakah Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan kita, batu karang kita? Ya, gunung perlindungan kita, seperti Daud katakan, adalah sumber pertolongan kita. Atau bagaimana? T-nya adalah our time atau waktu kita. Apakah saudara dan saya menyediakan waktu yang baik untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan? Menyediakan waktu, menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu untuk membangun relasi semakin baik dengan Tuhan dalam doa pribadi, dalam ibadah bersama, ibadah minggu misalnya, dan mempelajari firman Tuhan, membaca renungan harian dan sebagainya. Kita menyisihkan waktu, menyediakan waktu untuk membangun relasi yang semakin baik dengan Tuhan. Nah, kata Darren McCormick, kalau hal yang kita lakukan, kita adalah orang yang fokus sepenuhnya kepada Allah, seperti orang yang membajak sawah dengan arah yang mengarah kepada Tuhan. Bukan yang membajak sambil membelokkan wajah ke belakang. Nah, saudara sekalian, dalam hidup ini Yesus ingin kita menjadi Kristen yang sepenuhnya, yaitu Kristen yang full time, bukan Kristen yang part time, saudara sekalian ya. Kalau full time itu kan kita mencoba dengan segala keterbatasan kita, kemampuan kita mencoba untuk setia. Kita memang bisa gagal, kita bisa jatuh, tetapi yang mau setia, yang mau full time sebagai murid Tuhan, akan kembali bangkit dari kegagalan itu untuk terus semakin maju, semakin matang dalam beriman. Mengikut Yesus, saudara sekalian, harusnya menjadi cara kita berada di tengah dunia ini, masyarakat, di mana kita ada. Why of being kita. Cara kita berada di tengah kehidupan ini. Mengikut Yesus dengan baik adalah menjadi jalan kehidupan kita sehari-hari. Way of living kita. Mengikut Yesus harus menjadi cara kita bersaksi kepada sesama kita. Yaitu way of doing kita. Nah, saudara, hari ini Tuhan memanggil kita. Memanggil saya dan saudara untuk menjadi pengikutnya. Menjadi muridnya. Nah, pertanyaan ialah, apakah ketika kita menyatakan saya ikut Tuhan, itu keputusan yang matang, yang sepenuh hati? Apakah keputusan itu keputusan yang didasarkan untuk komitmen yang sepenuh hati? Dan kemudian kita juga mengatakan kita fokus kepada Tuhan. Jika ini bisa dilakukan, saudara sekalian, maka saya dan saudara akan menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan yang Tuhan kehendaki, pengikut yang benar. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam doa syafaat kami hari ini, kami mau berdoa untuk pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan di GKI Pasir Kaliki. Tuhan mampukan kami sebagai satu komunitas jemaat untuk dapat bersehati, bersatu dalam menjalani kehidupan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Mampukan majelis jemaat ya Tuhan sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat menjadi pemimpin bagi jemaat. Mampukan mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam setiap persidangan ataupun percakapan mereka. Berikan hikmat yang diperlukan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap aktivis jemaat Tuhan di GKI Pasir Kaliki ini. Berkati mereka dengan setiap talenta yang diperlukan untuk dapat mendukung pelayanan mereka di bidang-bidang pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami percaya pelayanan mereka sungguh akan menjadi berkat bagi kehidupan bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan pelaksanaan ibadah emeritasi Pendeta Rewah yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli yang akan datang. Tuhan berkati segala persiapannya dan juga pelaksanaannya, bila semuanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang direncanakan. Tuhan berkati ibadah onsite terbatas itu dan juga ibadah yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Tuhan berkati jaringannya sehingga dapat menampilkan ibadah itu tanpa ada kendala. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kota Bandung, kota kami yang kami cintai ini. Tuhan berikan situasi yang baik. Mampukan pemerintah kota Bandung untuk dapat menangani penanganan COVID semakin baik dan juga menangani pertumbuhan ekonomi yang juga semakin baik. Dan bila ya Tuhan, kota kami tetap menjadi kota yang baik, kota yang damai, kota yang tidak ada pertikaian karena masalah suku, agama, ataupun ras golongan. Berikan kemampuan pada pemerintah bangsa kami di kota Bandung ini untuk dapat menata dengan baik kehidupan sosial. Kami juga berdoa untuk situasi negara kami di tengah semakin memanasnya suhu politik menjelang Pilpres dan pemilu untuk tahun 2024. Biarlah ya Tuhan situasi bangsa kami tetap kondusif, tetap baik, tetap terkendali, dan pergerakan ekonomi, pergerakan masyarakat tetap dapat menimbulkan hal yang positif. Kehidupan bangsa kami semakin hari semakin baik, dan kami mohon padamu ya Tuhan agar kami yang cinta akan kehidupan demokrasi, punya sifat nasionalis, memperlihatkan secara nyata untuk mendukung negara ini tetap menjadi negara kesatuan yang tidak dikalahkan atau dihancurkan oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NKRI ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar dan akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindang QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara.
dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh memberikan persembahan kami, walaupun kami menyadari bahwa persembahan yang kami berikan semuanya hanya berasal daripadamu saja. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita Tuhan. Tuhan yang selalu sertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan yang pimpin dan selalu sertai di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Saudara sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, sehingga oleh kekuatan dari Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin.